Zombie Apocalypse. Halo Sobat Pintar, ketemu lagi dengan saya Marlin Esilalahi dari SMA Negeri 50. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran perdagangan internasional, di mana pada saat ini kita akan mempelajari pengertian, manfaat, faktor pendorong, dan juga teori perdagangan internasional. Stay tune, tetap bersama Ekonomi Pasti Bisa. Oke, kali ini kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara satu negara dengan dua negara atau lebih. Berikutnya, kita masuk kepada apa saja sih manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh devisa. Yang kedua, memperoleh kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Oke. Kalau manfaat dari perdagangan internasional itu adalah dampak positif dari perdagangan internasional, berikut ada beberapa dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Yang kedua, munculnya ketergantungan kepada negara maju. Yang ketiga, terjadi persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Yang keempat, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Itulah hambatan dari perdagangan internasional yang berdampak negatif terhadap suatu negara. Selanjutnya, kita masuk kepada faktor pendorong dari perdagangan itu sendiri. Yang pertama, sudah pasti tahu, yaitu perbedaan SDA. Tahu nggak apa itu SDA? SDA adalah sumber daya alam dari masing-masing negara, itu pasti berbeda-beda. Misalnya, Indonesia SDA-nya banyak laut, banyak darat, di mana di laut pasti banyak ikan. Sehingga tentunya Indonesia harus bisa memproduksi banyak ikan, lalu akan kita ekspor ke luar negeri. Contoh keduanya misalnya, Indonesia banyak perkebunannya, di mana ada perkebunan kelapa sawit salah satu contohnya. Sehingga SDA yang akan kita ekspor adalah minyak kelapa sawit. Lalu yang kedua adalah perbedaan selera. Selera adalah kesukaan kita atau keinginan kita berbeda-beda dari yang satu dengan yang lain. Misalnya, yang satu sukanya handphone Infinix, yang satu sukanya Samsung. Sehingga Infinix dengan Samsung diproduksi dari negara-negara yang berbeda. Otomatis itu merupakan faktor pendorong dari perdagangan internasional. Yang ketiga, yaitu penghematan biaya produksi. Oh, tentu saja. Setiap barang itu dilihat dari bagaimana barang itu akan diproduksi. Apakah bahan bakunya mahal? Apakah bahan bakunya dekat dan dapat langsung diambil dari alamnya? Atau harus kita impor dulu? Sehingga itu otomatis mempengaruhi dari pendorong perdagangan internasional. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah perbedaan teknologi. Tentu saja, perbedaan teknologi menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Kenapa? Karena teknologi di satu-satu negara berbeda.
teknologi di Indonesia itu pada dasarnya adalah teknologi yang masih menganut kepada internasional. Kita misalnya membuat korek api aja masih untuk anak SD, itu kita belum mengerti. Sekarang saya tanya kamu udah SMA, apakah kamu sudah bisa menggunakan teknologi atau menciptakan teknologi? Pada dasarnya Indonesia itu masih hanya pengguna teknologi itu sendiri. Sehingga kita akan lebih membutuhkan itu perdagangan internasional. Barang yang kita miliki itu merupakan menjadi faktor dari alih teknologi. Dengan kita mempunyai barang, kita bisa menguasai barang tersebut. Itu kita tetap stay tune di faktor pendorong internasional tadi. Ada 4, kita review. Yang pertama tadi adalah perbedaan SDA, yang kedua tadi selera, yang ketiga biaya produksi, dan yang keempat adalah perbedaan teknologi. Oke. Berikut adalah bentuk-bentuk penghambat dari perdagangan internasional. Jadi, kalau ada faktor pendorong, ada juga faktor yang menghambat perdagangan internasional. Ada beberapa di antaranya, yaitu di mana di satu negara diterapkannya tarif atau bea cukai terhadap produk impor. Yang kedua, adanya kuota terhadap impor atau batasan terhadap banyaknya unit yang diimpor untuk membatasi barang tersebut untuk menaikkan harga. Yang ketiga, adanya subsidi, yaitu bantuan pemerintah untuk produsen lokal, di mana subsidi ini bentuknya adalah bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu muatan lokal, atau di mana adanya suatu kejadian tertentu di suatu daerah atau lingkungan tertentu. Yang keempat adalah yang kelima, yaitu yang terakhir adalah peraturan administrasi atau peraturan tambahan yang diberikan pemerintah untuk memproteksi daripada produk-produk dalam negeri. Lalu kita masuk kepada yang bagian keempat, yaitu teori perdagangan internasional. Ada 2. Yang pertama nanti ada kita kenal dengan teori mutlak atau absolute advantage yang disebutkan atau menurut dari Adam Smith, di mana dia menyebutkan teori mutlak adalah teori di mana satu negara mutlak memproduksi satu jenis barang, maka dia otomatis disebut menjadi negara yang unggul dalam memproduksi barang tersebut, sehingga dia kenal dengan teori absolut. Sedangkan teori yang kedua adalah teori di mana yang disebutkan oleh David Ricardo, di mana dia menyebutkan satu negara walaupun tidak punya keunggulan mutlak, tapi tetap mempunyai keunggulan lain. Dengan cara apa? Dia melihat spesialisasi dari biaya produksi termurah dan terefektif dalam memproduksi barang, itulah yang harus dispesialisasi. Sehingga itu dikenal dengan teori keunggulan komparatif, karena meng-compare dari barang yang satu dengan yang lain, sehingga melihat dari segi biaya produksi yang termurah. Begitu materi kita hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan channel Ekonomi Pasti Bisa. Sampai ketemu lagi kita di lain waktu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.